kalau saya boleh tahu sekarang usia Pak Talib tuh berapa sih? Tergantung ngomongnya sama siapa. Oh, oke. Nah, kalau sama brosis, saya baru 36 sekian. Wah. Ya, tapi kalau sama Bapak Ibu, terpaksa saya jujur, 3 bulan lagi saya double seven. Wah, udah 70, bentar lagi 77 ya Pak ya. Oh ya, Yeah. saya dengar juga tahun ini baru merayakan pernikahan pernikahan yang ke-50 tahun ya Pak ya. Iya, bulan Juni lalu. Wah, selamat Pak. Nah, 77 Makasih. tahun. Pak Talib juga saya rasa juga banyak temennya yang mungkin sebaya ya. Nah, cuman kalau saya pandangan menurut pengamatan saya, Pak Talib tuh kelihatan sehat sekali loh untuk usia segitu. Terima Mungkin Pak kasih. Talib bisa share sedikit gitu teman sebayanya Pak Talib, gimana sih kesehatan mereka, dan juga biasanya kalau yang cerita ke Pak Talib atau mungkin dengar gitu, biasanya masalah apa sih yang mereka keluhkan? Ya, saya benar-benar bersyukur bahwa sampai saat ini saya masih sehat dan bisa melakukan segala macam kegiatan seperti waktu masih beberapa tahun lalu. Kalau kita ngomong mengenai teman-teman lain, saya terus terang banyak sekali prihatin terhadap mereka, kasihan. Mereka itu kebanyakan mengeluhnya pantang sana, pantang sini. Yang tidak pantang itu hanya obat. Jadi makannya bukan makanan yang enak, tapi makannya makan obat. Nah, itu pertama. Lantas, kedua, kegiatan mereka hampir tidak ada. Mereka hanya duduk di depan TV, nunggu di rumah sambil ngantuk-ngantuk. Dan yang berat-beratnya lagi adalah bagaimana harus mengalami prostat macam-macam. Prostat pertama adalah prostat mampet. Mampet setengah mati, harus bolak-balik ke toilet, dan yang keluar cuma sedikit-sedikit. Yang prostat yang kedua adalah prostat yang beser, istilahnya, yang tidak bisa ditahan lagi, bahkan ngompol-ngompol. Dan umumnya mereka kalau tidur malam hari, itu keluar untuk pipis ke toilet, ke kamar mandi itu 5-6 kali. Dan akhirnya mereka bukannya tidur kan, cuma kerjanya cuma pipis-pipis doang gitu loh. Dan ada teman saya satu yang dimana mereka berusaha untuk tidak pipis, jadi minumnya dikurangi, tapi akhirnya malah lebih celaka lagi. Mereka mengalami dehidrasi dan ada problem dengan jantung. Itu kira-kira pengalaman saya dengan teman-teman. Baik. Nah, Pak, di usia Pak Talib yang 77 tahun ini, dulu pernah ada masalah kesehatan nggak yang berhubungan dengan pria? Hampir tidak ada ya. Hampir tidak ada, karena kalau Leo tadi mengatakan menggunakan ventilator, saya juga menggunakan ventilator sejak 2010. Dan tidak ada gangguan sama sekali, padahal teman-teman ribut prostat lah segala macam. Itu benar-benar bersyukur sama Tuhan bahwa saya diberikan ventilator untuk mencegah prostat. Nah, kalau yang satu lagi adalah saya itu kalau tidur itu malam hari, biasanya tengah malam itu pasti keluar 1 kali atau 2 kali untuk ke toilet, untuk pipis. Saya pernah konsultasi sama dokter bilang, biasalah itu, kalau sudah umur biasanya harus begitu. Jadi 1-2 kali itu normal. Nah, saya berpikir apa? Iya ya. Nah, lantas saya diperkenalkan Alpha Spin waktu itu, 2014. 2014. Jadi pasnya umur saya 70 tahun waktu itu. Diperkenalkan Alpha Spin dan saya tertarik. Karena kami tinggal di apartemen, yang saya tahu bahwa di apartemen itu dipenuhi oleh wifi dari tetangga. Sampai kalau saya cek itu sampai 15. Wifi yang aktif, biarpun nggak bisa diambil tapi aktif ya. Di samping itu kami punya wifi sendiri dan kami juga menggunakan HP. Di samping itu ya tentunya alat listrik semua hidup ya, malam hari terutama AC. Itu waktu itu Dr. Carlos yang ahli frekuensi itu menjelaskan, itu saya tertarik sekali bahwa dengan Alpha Spin kita akan mendapatkan satu frekuensi yang harmonis, frekuensi alpha, di mana kita bisa masuk ke kelelapan tidur. Nah, saya tertarik. Lantas kami waktu itu memutuskan untuk beli 4 kami pasang di sekitar 4 sudut ranjang. Kami tidur
memang hampir tidak ada reaksi apa-apa, beberapa waktu, sebulan, 2 bulan, tetap aja sekali, 2 kali keluar untuk pipis. Tapi di bulan ketiga, saya merasakan ada perbedaan. Kok saya nggak bangun ya? Nah, saya pikir pertama kali itu mungkin terlalu capek, jadi saya lelap sekali. Gitu. Tapi ternyata dari hari ke hari tetap sama, saya tidak bangun lagi. Jadi tidur jam 10, bangun jam 6. Tanpa pipis sama sekali. Lantas saya tanya waktu itu beberapa orang termasuk dokter, kenapa saya bisa begitu? Berarti Anda tidurnya lelap. Tidur lelap, oke. Ya, itulah yang saya alami dan saya merasa beruntung sekali, bersyukur sama Tuhan bahwa saya bisa tidur lelap dan tidak terganggu oleh pipis. Dan banyak yang masih menanyakan pada saya dan heran, kok bisa kamu tidur jam 10, bangun jam 6 tanpa pipis di tengah? Itu dia, karena saya tidur lelap. Wah, luar biasa ya Pak Talib. Kan saya Pak Talib, itu kan tadi Pak Talib beli 5 ya Alphaspin ya. 4 ditaruh sekitar ranjang. Ya. Yang 1 dikemanain Pak? Yang 1 dibawa-bawa terus. Oh, ditaruh. Dan sekarang malah bukan dibawa-bawa cuma 1. Sekarang saya bawa sekaligus 2. Oh, dipakai di mana Pak? Selalu. Oh, di pinggang. Oke. Di pinggang saya selalu. Oke. Wah, Pak Talib udah 77 tahun seperti ini bisa sehat, dan Pak Talib masih aktif ya, masih kemana-mana dan segala macam ya. Aktif dan ya siap selalu, siap selalu, dan setiap hampir tiap hari saya masih bisa jalan 5-6 kilo. Wah, luar biasa Pak. Ya, seringkali kalau saya memang seringkali bawa grup berziarah ke Timur Tengah dan Eropa. Banyak yang komplain sama saya, kok kamu nggak capek-capek? Ya, itulah. Saya merasa segar. Wah, benar-benar ini bukti bahwa Pak Talib ini adalah suatu contoh yang dimana tidak peduli usia bisa fit at any age seperti ini ya Pak ya. Ya, kebetulan aja Pak ini. Judulnya Fit at Any Age memang artikel di majalah ini. Jadi pikir wah kayaknya pantas Pak Talib lah seperti ini. Apakah badan aslinya seperti ini apa enggak? Yang tahu cuma istri Pak Talib ya, tidak usah ditunjukkan sekarang ya Pak ya. Terima kasih Pak.